Halo, selamat datang semuanya. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang jauh dari Yogyakarta. Halo semuanya, halo. Tamu agung. Jenenge kebetulan Agung. Ah, ini mantan narapidana Don Bosco, mantan guru ya, Pak Agung ya? Yes, benar sekali. Perkenalan dulu, Pak. Monggo, Pak. Ya. Thank you Pak Luffy, teman-teman semuanya, guru-guru, karyawan, serta adik-adik yang berbahagia. Di hari guru ini. Oh ya, ini hari guru ya? Selamat untuk guru-guru di SMA Plus dan utama. Anda juga mantan guru. Selamat. Selamat. Ya, semoga kalian dipenuhi berkat dan juga menularkan menjadi berkat untuk anak-anak. Amin. Itu. Perkenalan singkat, nama saya Agung Nugroho dari Yogyakarta. Kalau disebutkan secara rinci terlalu berlebihan begitu. Nah, di sini dulu saya bekerja untuk SMA Pius sebagai guru ekonomi. Terus mata pelajarannya ekonomi, kemudian akuntansi, kemudian kewirausahaan, kemudian juga oke ya, Pak ya. Oh, banyak sekali. Oh, banyak sekali. Kemudian dulu juga sempat ekstrakurikuler tuh. Oh, pencinta alam. Ekstrakurikuler pencinta alam, kemudian ekstrakurikuler akuntansi. Akuntansi. Oh, no. Ya. Ekstrakurikuler akuntansi. Udah itu. Heeh. Udah itu aja. Koperasi, Pak. Oh iya. Ayo, koperasi juga. Pembina koperasi. Pembina koperasi. Seperti itu. Ada lagi yang Oh. Channel YouTube-nya Pak. untuk channel YouTube enggak punya. Saya nggak punya, saya nggak. YouTuber. Saya bukan YouTuber. Agung YouTuber. Pak Sender TV. Pak Sender TV. Nah, kebetulan Pak Agung ini adalah pendiri ya, Pak ya? Pendiri PA Pasender ya? Iya, pendiri. Untuk Ya, pertama kali PA di SMA Pius itu yang dirikan itu atas ide dari Pak Agung ya? iya dulu ya. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 2016. 2016. Ya, 2016. Penerusnya ini, Pak, kebetulan. Penerusnya ya. Golek Sip. kunci raono. Tapi lemarinya udah bisa dibuka. Sudah dibuka. Pakai kunci rahasia. Ya, emang harus itu banyak kode-kodenya. Banyak kode-kodenya. Terus kompornya masih. wis rusak kabeh, Pak. Butuh dibelikan yang baru lagi. Enggak, jangan beli, tapi diperbaiki Oh, karena diperbaiki. PA itu setia orangnya. Oh, setia. Yang baru-baru itu tinggalkan dulu. Yang Tinggalkan, lama itu yang lama diperbarui. diperbarui. Disayangi. Nah, inilah Pak Agung. Maksudnya apa ya maksudnya? Tidak ada maksud apa-apa, Pak. Nah, Pak Agung ini kebetulan juga sekolahnya dulu sama seperti saya, lulusannya sama, SMA-nya sama, kok SMP ya, Pak ya? SMP-nya sama. SMP-nya sama, SMA-nya juga sama, Kuliah. kuliahnya juga satu sama. prodi, Satu beda prodi. angkatan. Tapi Nah, pernah satu kelas. pernah satu kelas. Saya yang soper ke bawah, saya ceritakan saja. Saya nyoper ke atas. Mahasiswa calon abadi. Oke, saya cerita sedikit ya, Pak ya, karena saya bekerja di sini atas undangan dari Pak Agung, Wah, peluang dari Pak Agung. Ya, terharu saya. Kalau ingat masa lalu itu saya sedih, terharu. menangis gimana? Sedih bahagia itu loh saya. Kayaknya ceritanya menarik ini. Jadi ceritanya Pak Agung itu meminta bantuan untuk mengajar di sekolah plus jaga asrama. Nanti saya diiming-imingi bahwa nanti bekerja sama di asrama. Kok tiba-tiba keluar ya, Pak? Ya. Terus satu lagi. Terus satu lagi apa? Dimimiki nanti dapat jodoh di sana. Jodoh di sana. Tapi kalau itu benar, Pak. Karena dulu pas ketemu Pak Lutfi masih bujang. Masih bujang. Walaupun umurnya udah tua tapi ya dapat. Gimana ceritanya, Pak? Kok Apa? langsung keluar itu? Itu kan Alasannya kenapa? kalau saya mempunyai alasan itu saya ukur jauh-jauh hari terlebih dahulu. Oke. Berarti mengundang saya ke sini berarti sudah direncanakan. Iya, sudah saya Ada rencanakan. motif berarti ya di situ ya.
Karena tahun berapa ya? Tahun 2018 itu kan saya mau merencanakan untuk melangsungkan pernikahan itu. Oh, 2018. Kemudian Oke, nanti iya, kalau iya, saya iya. udah nikah, kemudian punya anak, istri di rumah, kemudian nanti harus pulang pergi kerja dari sini ke Jogja, itu kan Terlalu nanti jauh terlalu gitu. jauh. Kemudian gimana ya besok kalau misalnya saya resign tapi harus ada yang menggantikan saya di asrama, kemudian di sekolah. Betul. Nah kemudian ketemulah dengan tukang kayu aku. Ya tukang Maksudnya kayu. bapaknya Yesus, Yohanes. Pernah dengan tukang kayu. Yusuf, sorry, Yusuf. Ketemu dengan tukang kayu. Awalnya cuma mau bikin meja, iya. meja. Saya tanya ke temannya Pak Lutfi si Lukas tuh ya. Nah, itu betul, bisa betul. karena langsung ke sana. Oke. Ini ngomong macam-macam dan Pak Lutfi juga belum Tukang kayu itu. Ya. Namanya siapa, Pak? namanya namanya Pak Anton. Pak Pak Anton. Nama lengkapnya Antonius Lutfi. Kemudian kok mesake iki ngamplas kayu, gini kayu ngelem. Nah, Terus? itu terpikirkan kalau misalnya ini kayaknya bisa ini. Bisa untuk dijagakan ide, tenaga dan pikirannya untuk Apius. Oke. Nah, tibalah di situ, kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan waktu itu Suster Clarita. Ya. Karena saya mau memutuskan untuk berhenti menjadi pamong asrama, kemudian waktu itu harus kalau Pak Agung keluar berarti Pak Agung juga harus memiliki penggantinya. Siapa kandidatnya. Waktu itu juga ngobrol dengan Pak Irman juga waktu itu. Kalau Pak Agung keluar 1 tahun sebelum saya keluar saya ngobrol dulu dengan Pak Irman. Harus ada yang menggantikan. Nah, ketemulah dengan Pak Anton itu tukang kayu. Gitu. Nah, jadi ceritanya panjangnya 1 tahun itu sudah saya pikirkan terlebih dahulu. Oh, itulah seorang guru. Jadi guru itu yang bagus itu harus prepare ya. Iya. Guru itu harus memprepare semuanya. Persiapannya harus komplit. Motifnya harus di itu ya. Betul. Betul. Gimana kabar adiknya Pak Agung? Adik Pak Bono? Pak Patri, sini Patri. Nanti dipotong nggak apa-apa, Pak Patri. Nah, ini nanti dipotong nggak apa-apa. ya kabarnya baik-baik saja. Baik-baik saja. Sebenarnya yang lebih tahu itu bukan saya tapi kakak saya. Kakaknya siapa? Kakaknya kakak pertama Oh, ya. Pak Patri. Kakak pertama, kakak kedua, kemudian adik. Adik. Pak Toro nggak dimasukin di situ. Itu adik ke adik. Oh, iya. Ini kakak pertama, kakak kedua itu. Adik kedua itu Toro, adik ragil itu Bono. Ini Pak Agung sama Pak Tri itu yang mana sih? Tua Pak Tri. Pak Tri. Podo ya? Sama, kita sama-sama bulan tuh. Oh enggak. Tetap tua. muda saya. Tetap mudaan saya. Tetap muda saya. Kalau Pak Bono sama Pak Toro bawahan saya. Itu kesan-kesannya dengan Pak Bono dulu. Kapan-kapan kita undang ya Pak Bono ke sini ya. Bercerita tentang Pak Agung yang ada di rumah. Versi Pak Bono. Versi Pak Bono. Oke. Wah, kalau Pak Bono itu kalau ingat tuh pasti mesake. Oh, gitu. Kenapa? Ya, mesake karena kerja kerasnya ya. Oh, kerja kerasnya luar biasa ya. Kerja kerasnya sangat luar biasa untuk SMA. Jadi kalau SMA mau punya gawe itu Pak Bono yang paling sibuk, bener nggak? Karena sampai harus, saya ingat lembur-lembur juga ya. Lembur harus mempersiapkan banyak hal keperluan teknis, misalnya untuk audio, kemudian visual, kemudian dekor itu Pak Bono nomor satu. Kemudian saya sama Pak Tri cuma itu. Biasanya gitu ya, ngaku. Itu andalannya dulu Pak Bono. Oh, Pak Bono. Mesake enggak usah diterusin mesake. Kerja keras Mas. Oke, kenangan yang paling berkesan di asrama dulu, Pak Agung. Kalau di asrama itu paling berkesan karena dulu saya pernah asramanya 2 kali ya saya pindah di sini ya. Ya. Pertama dari asrama yang ada di sekolah ini. Oh, paling lama juga Pak Agung ya? Paling lama saya. Iya. Itu 2,5 tahun. 2,5 tahun. Nah, dari sini kemudian pindah ke asrama yang sana.
Nah, paling berkesan ya karena anak-anak seumuran sekolah menengah atas kan lagi Lucu-lucunya gitu lucu-lucunya. ya. Lagi mulai mencari jati diri. Jati diri, betul, betul, Kemudian, betul. nah, kita kan juga bingung jati diri seperti apa yang betul. kita yang dia cari begitu. Nah, nakal-nakal anak remaja seperti Remaja itu. itu. Itu Tapi wajar ya. Wajar. Wajar. karena di asrama sendiri juga peraturannya ketat. Ketat. Jadi asrama di Don Bosco itu menjadi salah satu asrama yang punya asrama paling ketat Paling waktu ketat itu. waktu itu. Karena sekarang juga ketat juga. Karena misalnya bangun pagi, doa, kemudian makan, kemudian harus misa jam 6, kemudian pulang, harus kemas-kemas buku, kemudian aktivitas di sekolah, kemudian bersih-bersih asrama, kemudian nanti makan bersama, harus Ya. bersama, doa malam, dan kemudian tidur. Kemudian kalau misalnya melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, itu kan harus ada poin seperti sekolah dulu. Jadi beberapa kali di siswa di asrama itu ada yang dikeluarkan dengan hormat. Dengan hormat. Hormat. Itu. Dari sini. Oh iya. Pernah mencari siswa berarti ya yang itu asrama gitu. Oh, iya. Berangkat sekolah tapi nggak sampai ke sekolah Oh, gitu. iya. Oh ya. Ini dulu juga pendamping asrama. Pak Tri ya, Pak Tri dulu. 6 Ya. bulan Sob. 6 bulan saja. Yang paling lama Pak Agung dulu. Anak buah saya dulu. Tapi bisa mengakui. Piye rasane goleki bocah kuwi? Apalagi itu menjadi beban ya, ngajar, jadi pamong terus ngajar kuwi. Bebannya kan berlipat ganda toh. Ya walaupun itu sebagai ya menjadi beban untuk saya, tapi pada dasarnya itu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Iya ya, bijak sekali Anda ya. Harus kita. Iya, terus. Ya suka duka tetap ada, Oke, tapi di balik semua itu kita punya tanggung jawab untuk bagaimana anak itu yang tadinya masuk asrama kemudian nanti keluar itu sudah mempunyai bekal gimana untuk hidup mandiri, disiplin, betul, kemudian rajin seperti itu. Ya. Kalau yang berkesan di SMA-nya? Kalau di SMA banyak ya saya. Banyak, oke, Kalau oke. disebutkan berapa? 20 nggak apa-apa. 20 apa? Ya, nggak Padahal Yang mau saya itu sebutkan jangan, 50. yang satu itu jangan pokoknya. Yang satu itu apa Pak Tri? Saya pengen tahu jadinya. Yang nomor 5 berarti. Oh, nomor 5. Kali Sudah ada listnya ya. Wis on listnya. Oke, Kan Pak. 20 berarti yang 5 nggak usah sebutkan Jangan ya. usah, jangan. Jumlahnya 50. 50. Nomor 5 nggak usah sebutkan. Nomor 5 nggak usah disebutkan. Gitu. Oke. Kalau yang berkesan di SMA ini tentunya yang pertama guru dan karyawannya bisa menjadi keluarga. Gitu. Teman. Bisa menjadi Tidak teman. hanya keluarga saja tapi jadi teman. Kemudian siswa-siswanya juga bisa menjadi teman, bisa menjadi keluarga. Kemudian yang ketiga itu sekolahnya mempunyai karakter. Oke, Nah, karakter. Jadi sekolah swasta itu seperti sekolah swasta lainnya sewajibnya harus memilikinya punya karakter. memiliki Oke. karakter dan kekerasan. Kemudian yang keempat itu mencari siswa, mencari siswa sampai ke Oh iya. kemana-mana Iya, dulu ya. iya. Sampai Kita Papua. keliling Jawa Tengah ya. Jateng, Jateng itu Jogja, kita. Jateng. Kemudian yang kelima nggak usah disebutkan Oh, tadi. tadi nggak usah disebut. Ya, paling nggak sulit itu. Oke. 6 sampai 20-nya. Nanti Pending dulu. aja. Nanti. Itu sensor. Sensor.